Luangkan waktu untuk ikut bergabung pada pagi hari ini di kegiatan kami yang merupakan serangkaian kegiatan 14 tahun Apsifor Mengabdi. Apsifor itu Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Kebetulan Apsifor akan merayakan ultah yang ke-14 pada tanggal 3 November besok, sehingga ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk menyambut ulang tahun Apsifor. Tanpa berpanjang kata, untuk memulai acara, kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Monggo Mas Irwan bisa di-share lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kemudian nanti akan disusul dengan himne HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia. Monggo Mas Irwan.
Terima kasih. Sebelumnya saya menyapa dulu Bapak Wakil Ketua HIMSI Jawa Tengah, Pak Susatyo Yuwono, yang mewakili Pak Ketua yang pagi ini kebetulan sedang berada di kegiatan yang lain. Terima kasih Mbak Riris. Pak Sugiarto, Ketua Apsifor Wilayah Jateng. Selamat pagi Mbak Riris. Pak, sehat-sehat pagi. Baiklah, saya Retno Listiasih Utami yang nanti akan memandu acara ini. Acara yang pertama adalah sambutan dari Ketua Apsifor Pusat, Ibu Reni Kusumawardani, yang akan disampaikan melalui video, karena acara ini, psikoedukasi ini berlangsung serentak di 34 provinsi di Indonesia. Monggo Mas Irwan bisa ditayangkan. Yang terhormat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di seluruh provinsi di Indonesia. Yang saya hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan di kabupaten, kota setempat, Ketua HIMSI wilayah setempat yang saya banggakan, seluruh hadirin dari berbagai unsur yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu yang juga saya banggakan, serta narasumber dalam acara ini yang merupakan anggota Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Tiada henti tentunya kita panjatkan doa dan syukur karena atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita semua diberi kesehatan untuk dapat bersama-sama mengikuti acara kita pada hari ini. Terima kasih yang tak terhingga kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi yang telah berkenan bekerja sama dengan Apsifor atau Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia untuk menyelenggarakan acara dengan tema edukasi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Khususnya pada hari ini kita akan bersama membahas terkait pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada anak dan bagaimana respon awal yang perlu dilakukan jika kekerasan seksual pada anak tersebut telah terjadi. Tentunya saya perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu bahwa Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia yang biasa disingkat dengan Apsifor adalah organisasi yang mewadahi psikolog serta ilmuwan psikologi di dalam mengembangkan serta menerapkan ilmu psikologi dalam kaitannya dengan hukum. Apsifor dideklarasikan pada tanggal 3 November tahun 2007 sehingga saat ini genap berusia 14 tahun. Dalam usianya yang 14 tahun tersebut, kini Apsifor memiliki anggota berjumlah 479 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Sejak lahirnya, Apsifor secara rutin setiap tahun menggelar temu ilmiah nasional yang bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Mabes Polri, Kejaksaan Republik Indonesia, Ikatan Hakim Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi Korban, Kementerian Kesehatan, serta berbagai kementerian lainnya, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di ulang tahun yang ke-14 ini, kami juga menyelenggarakan seminar internasional yang dapat dihadiri oleh siapapun, termasuk Bapak dan Ibu, dengan mengangkat tema kontribusi psikologi forensik dalam investigasi perkara kekerasan seksual terhadap anak. Menghadirkan dalam hal ini Profesor Psikologi Forensik dari Leicester University, Inggris, Profesor Ray Gould.
Selain kegiatan seminar internasional tadi, yang membuat kami sangat berbahagia adalah kesediaan dari seluruh dinas provinsi di seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan bersama edukasi kepada masyarakat serta dinas-dinas terkait yang akan kita selenggarakan pada hari ini. Tentunya setelah kerjasama yang baik ini terjalin, kami berharap tidak berhenti sampai di sini. Insya Allah, Apsifor akan siap untuk kerjasama lanjutan dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak yang mungkin terjadi di dinas provinsi maupun di wilayah kabupaten kota tempat Bapak Ibu berdinas. Teriring salam hormat, saya tidak akan berpanjang lebar agar waktu dapat dimanfaatkan untuk pembahasan materi, dan tentunya harapan saya semoga kegiatan kita bersama hari ini dapat membawa manfaat bagi perlindungan anak dari kekerasan seksual. Sebelum saya menutup, sepatah dua patah kata dari saya mewakili Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, saya ingin berpantun sedikit. Ada rujak pakai kentang, biar mantap ditambah sambal. Silakan berdiskusi hingga menjadi terang. Jangan sampai sudah pulang masih mengganjal. Merah muda baju sitini, di tangannya ada bayam seikat. Jika kerjasama dapat terbangun seperti ini, semoga kelak dapat terus bersepakat. Terima kasih Ibu dan Bapak, selamat berseminar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian sambutan secara virtual dari Ibu Ketua Apsifor Pusat, Ibu Dr. Andareni Kusumawardani MPC. Kemudian menginjak acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Apsifor Wilayah Jawa Tengah. Kami persilahkan Bapak Dr. Andes SL Sugiarto, MSI. Monggo Pak Ki. Terima kasih Mbak Riris. Suaranya dapat didengar ya Mbak Riris? Dapat Pak Ki, jelas Pak Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, berkah dalam, salam kebajikan, rahayu, dan selamat pagi, salam sehat, salam Pancasila. Agak lengkap ini. Yang kami hormati, khususnya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Ibu Dr. Anda Retno Sudewi, apoteker, Magister Sains dan Magister Manajemen. Assalamualaikum. Bapak Kapolda Jawa Tengah atau yang mewakili, Kepala Kantor Kandil Kemenak Jawa Tengah atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Agama Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, Kepala Biro Kesra Setda Prof Jateng, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah. Tak lupa Kepala Dinas P3A Kabupaten dan Kota Sejateng, Kepala UNICEF Perwakilan Jawa Bali, Ketua HIMSI Jawa Tengah, Mas Ois dan wakilnya Pak Yoyo, Bapak Ibu para mahasiswa psikologi yang mohon maaf tidak dapat saya sebut satu persatu. Bapak Ibu hadirin semua, kita patut dan layak bersyukur karena hari ini kita sehat dan penuh berkat. Kita bertemu
dalam ruang virtual Zoom saat ini. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara Hari Ulang Tahun APSIFOR ke-14 yang berdiri sejak 3 November 2007 yang telah disampaikan Ibu Ketua Umum dan telah bekerja sama dengan berbagai pihak, diantaranya Polri, BNPT, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kejaksaan, KPK, kementerian-kementerian yang lain. APSIFOR dalam mengayu Bagio yang ke-15 ini bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang mengambil tema APSIFOR Mengabdi. Kegiatan yang sama seperti tadi disampaikan, pagi ini dilakukan secara serentak di seluruh provinsi di Indonesia. Menyelenggarakan kegiatan yang sama, yakni psikoedukasi tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Dengan bekerja sama dengan lembaga masing-masing di provinsinya masing-masing. Bapak dan Ibu serta hadirin semuanya, APSIFOR Perwakilan Jawa Tengah terbentuk sejak tahun 2013, 8 tahun yang lalu. Jadi masih muda, jadi masih sangat muda. Sementara organisasi induknya HIMSI terbentuk sejak 11 Juli 1959. Sudah 62 tahun, ya, umur yang hampir pensiun. APSIFOR Perwakilan Jawa Tengah yang masih sangat muda itu dapat melakukan beberapa kegiatan seperti workshop dan pelatihan serta pendidikan yang bersertifikat dalam rangka meningkatkan dan memantapkan kompetensi profesional para psikolog maupun praktisi di bidang psikologi forensik. Pengembangan keilmuan dan penerapan psikologi dalam bidang forensik. Saat ini, salah satu kegiatannya adalah bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Wah, ini pekerjaan dinas yang banyak sekali, ya, sehingga nomenklaturnya jadi sangat panjang. Nah, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Ibunda Probo sebagai narasumber. Dan Mbak Riris, Seksi Sibuk yang mengorganisir kegiatan ini dengan baik. Serta terima kasih kepada Ibu Retno sebagai Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Tak berpanjang kata, kami akhiri dengan ucapan terima kasih untuk semuanya. Tak lupa mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Dan selamat mengikuti kegiatan ini. Dirgahayu APSIFOR ke-14. Nuwun, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Matur nuwun Pak Ki. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua HIMSI Wilayah Jateng. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Susatyo Yuwono, MSI. Monggo Pak Yoyo, kami persilahkan. Terima kasih Bu Riris selaku MC. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mewakili Pak Ois Al-Harani untuk memberikan sambutan dalam acara pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua APSIFOR Indonesia, kepada yang terhormat Bapak SL Sugiarta, MSI, selaku Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Wilayah Jawa Tengah, kepada Ibu Dr. Anda Retno Sudewi, Apoteker MSI MM, selaku Kepala DP3AP2KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, kepada narasumber Ibunda DRA Probawati Condronegoro MSI Psikolog, kepada Kepala Dinas P3A di 35 Kabupaten Kota Jawa Tengah, Bapak Ibu dari UPD Provinsi Jawa Tengah, dari PKK,
BKOW, lembaga keagamaan, lembaga masyarakat, P2, TP2A, PPT, Puspaga, dan akademisi, serta para hadirin tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini dengan kondisi sehat. Kemudian semoga kebahagiaan juga terlimpahkan pada kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan 14 tahun Apsifor mengabdi, dalam kesempatan ini kami sampaikan selamat ulang tahun Asosiasi Psikologi Forensik Apsifor yang ke-14. Semoga pengabdian dan kontribusi serta peran Apsifor, khususnya psikolog forensik, dalam membantu penanganan kasus pidana di semua lini dan berbagai usia, mulai dari kasus di bidang pendidikan, keluarga, industri, dan sebagainya, benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Apsifor merupakan bagian dari HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, yang telah menunjukkan karya nyata dalam membantu pemerintah dan masyarakat secara luas, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengadilan di seluruh Indonesia. Inilah karya nyata peran Apsifor mengabdi dalam edukasi, webinar pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Kami ucapkan selamat berwebinar, selamat Apsifor mengabdi ke-14. Sekian, saya mewakili dari Kepala atau Ketua HIMSI Wilayah Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarang, 2 November 2021, atas nama Ketua Wilayah HIMSI Wilayah Jawa Tengah, Ois Al-Harani, SPC MM, MPC Psikolog. Demikian sambutan dari HIMSI Wilayah Jawa Tengah. Saya cukupkan, saya kembalikan ke MC Mbak Riris. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Matur nuwun Pak Yoyo yang sudah berkenan mewakili Pak Ois Al-Harani. Selanjutnya adalah sambutan dan sekaligus membuka acara kegiatan pagi ini yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dengan hormat kami persilahkan kepada Ibu Dr. Anda Retno Sutewi, APT MSIMM. Monggo Bu, kami persilahkan. Terima kasih Bu Retno. Kepada yang terhormat Ketua Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI Wilayah Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Susetyo Yuwono. Kemudian Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Wilayah Jawa Tengah, Bapak Sugiyarta, dan di sini juga ada narasumber Ibu Probowati Condronegoro, serta yang saya hormati juga yang sudah hadir di acara webinar ini, semua kepala dinas P3A di 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah atau yang mewakili. Kemudian tadi ada beberapa saya lihat dari OPD Provinsi Jawa Tengah, ada yang mewakili dari PKK, BKOW, serta dari lembaga keagamaan, lembaga masyarakat, serta akademisi yang hadir di sini. Kemudian ada yang dari P2, TP2A juga ada, PPT, kemudian dari Puspaga ataupun aktivis dari PATBM ya tadi. Kemudian ada forum anak beberapa, ada yang mengikuti. Kemudian dari unit PPA Polda maupun Polres. Alhamdulillah bisa bergabung di acara ini. Tadi juga di grup di WA grup yang ada di Kementerian PPPA maupun Kepala Dinas P3A provinsi, semua provinsi ternyata juga share tentang acara ini. Memang betul ya, berarti ini kegiatan serentak yang dilakukan di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, pertama-tama kami ucapkan selamat ulang tahun ya untuk Apsifor yang ke-14. Semoga semakin bertambah, semakin optimal kegiatannya,
untuk salah satunya adalah pencegahan kekerasan kepada anak. Saya turut berbangga juga dengan kegiatan ini. Kenapa? Karena kegiatan untuk pencegahan kekerasan kepada anak, terutama adalah kekerasan seksual, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja atau di Dinas Perempuan dan Anak. Tapi kita harus bersinergi, sama-sama. Ayo kita perangi kekerasan ini, ya. Jadi kekerasan untuk pencegahan kekerasan pada anak ini, memang kalau dilihat dari data, kita punya data Simponi dari data tersebut tahun 2018 contohnya ya ada 1.274, kemudian 2019 kekerasan pada anak itu ada 1.225, kemudian di tahun 2020 ada 1.197 di Jawa Tengah. Meskipun kelihatannya dari data tersebut turun, bukan berarti kekerasan ini menurun juga. Bisa juga disebabkan karena tidak melaporkan pada saat ada terjadinya kekerasan. Ya, nah sehingga kita juga menghimbau kepada seluruh masyarakat supaya kita harus peduli atau care. Misalnya di dalam lingkungan tersebut terjadi kekerasan, laporkanlah ke tempat yang terdekat, ke Dinas Perempuan Anak yang terdekat maupun ke unit-unit pelaksana yang bekerja sama dengan kita untuk memerangi kekerasan tersebut. Dari jumlah tahun 2020 tadi, ternyata kekerasan tertinggi adalah untuk anak adalah kekerasan seksual, di mana dari jumlah tersebut 55% sendiri itu adalah kekerasan seksual untuk anak ya. Jadi ini sangat memprihatinkan sekali, sehingga kami setuju juga dengan kegiatan ini. Kita tidak lagi sekarang berbicara hanya penanganan kekerasan bila sudah terjadi, tetapi yang penting juga adalah pencegahan. Sehingga di Provinsi Jawa Tengah ini kita baru melakukan pembaruan Perda nomor 7 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Kita harus juga konsentrasi terhadap pencegahan, sehingga ada beberapa bab yang kita tambahkan supaya Perda tersebut bisa mengakomodir tidak hanya penanganan tetapi juga pencegahan. Nah, di situ juga di dalam Perda tidak hanya ditangani oleh pemerintah, tetapi kita juga harus bersinergi bersama-sama kita memerangi terhadap pencegahan terhadap kekerasan seksual terhadap anak-anak. Nah, sehingga kita harus bersinergi dengan 5 unsur, yaitu ada unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, kemudian komunitas, ya, dan media yang penting. Nah, sehingga dengan beberapa kegiatan yang dilakukan seperti sekarang ini kan kegiatan serentak, kemudian dilakukan informasi ke media sosial serentak juga bersama-sama. Nah, itu nanti semua akan tersosialisasi dengan baik daripada kita bekerja sendiri-sendiri. Nah, di Jawa Tengah pun juga ada program bagus tuh, salah satu untuk menghindari kekerasan seksual apa, yaitu pencegahan perkawinan anak. Sekaligus kami sosialisasikan juga bahwa di Jawa Tengah itu ada istilah atau jargon untuk pencegahan perkawinan anak, namanya Jo Kawin Bocah. Nah, di sini pun juga salah satunya adalah untuk mengurangi kekerasan juga terhadap kekerasan seksual, terutama untuk anak-anak. Nah, mari kita bareng-bareng, sudah ada kegiatan semacam itu atau program pemerintah yang bagus ya, kita lakukan bersama-sama. Pencegahan perkawinan anak juga. Di Jawa Tengah juga ada namanya Puspaga. Puspaga itu di tadi saya lihat juga ada Mbak Lita. Itu juga eksis sekali di dalam memberikan sosialisasi, melakukan pencegahan. Semua kegiatannya juga sudah bermitra dengan HIMSI juga kan. Setiap kali juga merepotin sebagai narasumber. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mari kita bersama-sama melakukan sinergi, bergandeng tangan semua untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Mudah-mudahan dengan kegiatan semacam ini kita lakukan terus-menerus
supaya kita di Jawa Tengah bisa melakukan penurunan terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat dan bisa dilakukan oleh semuanya, sehingga kami buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Retno Sudewi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah yang sudah berkenan untuk membuka acara kami. Kemudian sebelum sampai ke acara inti pemaparan materi, seperti biasa kita foto bersama dulu. Monggo silahkan open cam dulu. Pertanyaan selanjutnya Pak, Monggo open cam dulu agar bisa kami ambil fotonya. Ada 6 slide. Ada 6 slide. Siapkan gaya terbaik. Gaya jadul. Slide pertama siap ini. Kemudian slide kedua. Pamer gigi Pepsodent. Slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima. Slide terakhir, slide ke-6. Sebelumnya kami informasikan bahwa presensi kehadiran ada link yang sudah kami upload di chatroom. Monggo silahkan mengisi presensi kehadiran di link di chatroom Zoom ini. Kemudian materi juga akan kami upload nanti di chatroom setelah pemaparan dari sumber selesai. Di materi memang diizinkan untuk disebarluaskan kepada para peserta. Baiklah, acara inti kita mulai untuk pemaparan materi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Probowati Condronegoro, MSI Psikolog, merupakan anggota Apsifor Jawa Tengah, kemudian Majelis HIMSI wilayah Jawa Tengah, kemudian sehari-hari beliau bertugas di Rumah Sakit Elizabeth sebagai Kepala Humas dan psikolog di Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Monggo Bu Probo, Mas Irwan bisa dibantu share materinya, share PPT-nya. Sugeng Enjang, Bapak Ibu, Sugeng Enjang Bu Reni, Bu Dewi, Pak Yoyo, Pak Ki. Senang sekali rasanya kita bisa ketemu meskipun lewat seperti ini. Tapi ya inilah kita, marilah kita nikmati apa yang ada, kita manfaatkan sebaik-baiknya supaya kita bisa tetap menambah ilmu kita. Oke, Oke, bisa mendengar suara saya? Agak bisa. Oh, Jek. Barawa mendengar. Oh, Jek. Dan jadi kebetulan saya bertugas di Rumah Sakit Elizabeth. Pak, Saraya laporan penyelenggara tampilan dari tanggal tinggi Sando gitu ya.
Ya tolong ada yang di mute ya. Oke, kebetulan saya bekerja di rumah sakit Elizabeth. Saya juga humas, jadi saya merasa bahwa situasi pandemi ini membuat kekerasan seksual pada anak bertambah. Banyak sekali rujukan dari PPA dari mana-mana maupun dari pribadi yang merasa ini perlu ditangani, ini perlu diselesaikan. Dan saya senang sekali juga bahwa sudah banyak sekali timbul kesadaran dari orang tua maupun masyarakat untuk melaporkan hal ini. Ada yang berwajib kemudian minta pendampingan. Karena ini merambah kemana-mana. Kalau biasanya saya seminggu hanya 2 orang, 3 orang, sekarang bisa sampai saben hari ada yang lapor, ada yang cerita, minta putranya didampingi. Ini yang terjadi. Sekarang kalau kita bicara tentang bagaimana pencegahan dan respon awal, materinya Mas Arif. Bagaimana kita bicara pencegahan dan respon awal terhadap kekerasan seksual pada anak, kita akan berbicara tentang anak. Kalau perkara pelakunya itu sakjane kok saya ini kok bagai bahasa sakjane itu pedofilia apa enggak sih? Pedofilia itu kan kekerasan pada anak orang yang pensuka anak, benar enggak sih? Kira-kira itu mitos atau fakta? Siapa yang mau jawab? Mitos atau fakta? Bagaimana Pak Ki? Mitos atau fakta itu? Ya, jadi kemarin korban kekerasan seksual pada anak, terutama anak-anak laki-laki, Mas Irfan yang tolong PPT-nya. Oke, lanjut Mas Irfan. Oke, korban kekerasan seksual pada anak, terutama laki-laki, akan menjadi pelaku nantinya. Kemungkinan besar iya, karena belajar model dari awal, yang ada di kepalanya ada hal itu, dan kalau saya melakukan pemeriksaan, melakukan edukasi dan pendampingan, biasanya mereka pernah melakukan itu, pernah dilakukan, pernah kena perlakuan seperti itu. Ya. Kemudian kekerasan seksual pada anak tidak mungkin terjadi di dunia maya. Benar apa enggak ini? Kalau kekerasan seksualnya itu fisik itu mungkin iya, tetapi sekarang kekerasan itu juga lewat dunia maya. Gambar anak-anak yang masuk iklan yang secara kecil-kecil masuk ke YouTube-nya anak-anak, terutama saat pandemi ini, yang dulu kita bisa mencegah anak-anak untuk tidak terlalu lama mau di depan HP, ternyata kan kita harus membuka itu. Sehingga di sela-sela guru meneraskan, mereka buka dan chatting yang macam-macam yang isinya. Saya terakhir punya pasien yang kelas 1 SD yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual yang mengerikan sekali. Ini akibat melihat sesuatu hal yang belum saatnya di dunia maya. Kemudian melaporkan kasus ke KSA. Lanjut Mas Irfan. Kepada akan menghabiskan banyak biaya. Tidak. PPA semua kita bekerja sama, tidak ada biaya apapun, hanya keberanian kita untuk melapor, menceritakan dengan apa adanya. Jadi tidak menghabiskan apa-apa. Lain kita ngobrol, bercerita, menceritakan secara jelas bagaimana terjadinya dan akan didampingi. Dari PPA bersahabat sekali, mereka edukatif sekali dan mereka juga tanggap, cepat sekali masalah itu bisa diselesaikan. Lanjut Mas Irfan. Anak dan kekerasan, yang dimaksud apa? Anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun yang masih berada di dalam kandungan dan berada di dalam kandungan. Ini Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Anak merupakan kelompok yang rentan, garis bawah rentan, mengalami kekerasan. Kenapa sih kok rentan kan gitu, jadi ngomongnya kan jadi dulu.
Mengapa kok anak rentan? Lanjut Mas Ivan. Anak kok rentan? Anak itu masih sangat tergantung pada orang-orang dewasa demi kelangsungan hidup mereka. Hal ini rentan untuk dimanfaatkan. Pulang sekolah masih harus dijemput. Mungkin mandi harus dimandiin. Ini tergantung pada orang tua, pada orang dewasa. Dan anak-anak juga belum mampu berusaha untuk memperoleh hak-hak mereka. Haknya apa sih mereka itu? Suruh belajar lah, suruh ini, tapi haknya apa? Mereka nggak ngerti haknya suruh apa. Kemudian perkembangan yang belum matang, pengetahuan anak-anak mengenai aktivitas sosial seksual yang masih terbatas. Makanya sekarang saya sering jalan ke tingkat TK untuk menceritakan bagaimana mereka melindungi dirinya sendiri. Bagaimana mandi keluar kamar mandi harus tetap pakai baju. Bagaimana tanpa menakut-nakuti mereka. Kalau mereka bilang kenapa sih? Maaf karena usia saya sudah wah, mereka makin kenapa sih yang kok harus ditutupi? Harus nanti didotol ayam saya bilang. Jadi dengan bahasa yang sederhana mereka tahu, tetapi juga minta tolong orang tua juga harus berlaku sama. Kalau anak putra-putranya keluar dari kamar mandi harus pakai baju, tapi orang tuanya pakai selimutan anduk lari, ya sama juga bohong itu ya. Jadi harus ada komunikasi yang baik dengan keluarga juga. Seringkali anak tidak terlalu dilibatkan dalam kegiatan aktivitas yang berkaitan dengan perlindungan anak. Masih cilik gitu. Sebenarnya kita bisa memulai edukasi anak-anak itu sejak kecil, tanpa menakut-nakuti, tanpa memberi awas ya. Kadang-kadang kalau orang tua sudah bilang awas ya, itu kan warning. Itu yang tolong agak dibuang, mungkin bisa diceritakan seperti apa yang bukan awas ya dan pokok itu kata-kata mati yang sudah tidak bisa dibantah lagi. Kemudian keterbatasan anak membuat anak kesulitan untuk menyelamatkan diri atau melakukan tindakan yang tepat dalam situasi yang darurat. Bagaimana kita ngajari anak kalau ada orang yang ngajak kamu kasih kue, kamu jangan mau ya. Kenapa kok nggak mau? Kan enak dia jawab. Coklat kan enak. Saya bilang kalau kita dikasih tahu kasih makanan seseorang, kita harus mengucapkan terima kasih. Kalau bisa kita membalas memberi mereka. Kalau kita nggak kenal, bagaimana kita bisa mengucapkan terima kasih? Bagaimana kita bisa membalas mereka? Mereka nggak usah awas ya kalau ada bapak-bapak besar berkumis nanti bukan begitu. Nanti kumisnya kayak Pak Ki. Maaf Pak Ki, boten Pak Ki. Ya itu ya jadi. Terus salah satu kerentanan anak, lanjut Mas. Salah satu kerentanan anak adalah rentan mengalami kekerasan seksual. Mereka tidak tahu bahwa itu pelecehan dan itu berakibat pada kedepannya tidak tahu. Banyak sekali klien yang datang kepada saya, mereka nggak ngerti apa, dan kita tidak boleh ngomong bahwa itu artinya diperkosa perempuan. Enggak, kita bagaimana menggali mereka supaya mereka mau cerita, supaya mereka mau ngomong dengan baik, dengan bahasa yang jelas, mungkin ada alat bantu tes, ada macam-macam, itu yang harus kita lakukan. Lanjut Mas Irwan. Kalau bicara tentang data, ini tadi sudah Bu Dewi data yang terbanyak adalah kekerasan pada anak laki-laki. 1 dari 17 anak laki-laki. Jangan dikira yang bahaya anak perempuan saja, anak laki-laki. Mereka melakukan sesuatu, ya kok jadi seperti itu, apa? Ternyata mereka melihat, ngomongnya dia biar berani harus disodomi. Biar berani katanya. Jadi karena melihat film supaya berani, salah satu supaya dia berani seperti Superman, itu haruslah seperti itu. Masih dengar suara saya? Dengar Bu. Oh iya, jadi kita yang harus waspada, karena orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang dikenal, orang-orang yang dekat dan manut. Ada banyak sekali kasus yang kok bisa ya gitu. Kok bisa, sementara orang tua tidak mengira bahwa hal itu terjadi. Ada yang anak perempuan yang dilakukan pelecehan oleh susternya perempuan. Ada yang dengan sopirnya. Banyak sekali hal yang saya temui di rumah sakit yang dulu saya tidak mengira akan seperti itu. Ternyata kasusnya dahsyat sekali, terutama saat kita pandemi ini.
karena pandemi, kehidupan ekonomi juga ya turun, komunikasi juga turun, semua kita harus belajar menyesuaikan diri, sehingga yang menjadi korban yang tidak tersentuh adalah anak-anak. Anak-anak diabaikan, ditinggal orang tuanya mencari nafkah, dibiarin bermain karena sekolahnya daring, sehingga ketemu dengan orang-orang yang dimana orang tuanya gledake itu apa bahasa Indonesianya, gledake itu menaruhkan HP sembarang dan isinya HP-nya itu horor-horor, sehingga anak dibuka tanpa tahu dan mereka mencoba mempraktekkan banyak hal yang seperti itu. Lanjut Mas Irwan. Ini data, monggo dipersani sendiri datanya ini, data kekerasan seksual ini perbandingannya tiap tahun semakin lama semakin meningkat. Lanjut Mas Irwan. Kemudian kekerasan seksual pada anak ini, kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan anak dalam aktivitas seksual yang tidak difahami anak, ini garis bawahnya, tidak mampu memberikan persetujuan atau anak secara perkembangan tidak dipersiapkan dan tidak dapat memberikan pemahaman, persetujuan atau tindakan yang melanggar hukum atau norma sosial, karena mereka nggak ngerti ini diapake, aku sakjane diapake, tetapi karena dapat permen coklat, karena dapat dibelikan es krim, dia mau melakukan itu, karena itu nggak apa-apa, dan mereka ngomong ini tanda sayang supaya kamu sehat, supaya pipismu lancar, kamu harus bla 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 bla, dan anak-anak ya mau aja. Tapi tiba-tiba pulang nangis, dia cerita bahwa sakit pada orang tua, dan orang tua sekarang oke, mereka tanggap. Tetap. Lanjut, Mas Irfan. Sekarang konsen atau persetujuan artinya mampu memutuskan dengan bebas ketika akan melakukan atau terlibat dalam aktivitas sosial. Pasti anak-anak tidak. Ya. Jika tertekan secara fisik atau psikis atau mengikuti karena merasa tidak memiliki pilihan atau tidak tahu cara keluar lepas dari situasi tersebut, maka sebenarnya tidak memberikan konsen. Pada anak di bawah usia 18 tahun, ada atau tidak konsen tetap dinilai sebagai kekerasan seksual. Ini yang perlu kita garis bawahi. Anak-anak sekarang 12 tahun, 11 tahun, itu sudah dewasa, Ibu. Sudah banyak melakukan hal-hal yang wow, ternyata seperti itu. Sekarang banyak open BO yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Ini yang ternyata mengerikan sekali, dan mereka melakukan dengan sadar karena setiap hari dilakukan dan dapat duit, ini dilakukan. Dan tugas kita adalah mendampingi mereka, memberikan edukasi, memberikan jalan yang ini loh, sakjane kamu harus seperti ini. Ini membutuhkan waktu yang panjang, kerjasama kita antar pemerintah, antara semua dinas terkait supaya bisa mendampingi mereka. Oke, lanjut Mas Ivan. Apa yang disebut child grooming adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mendekati anak atau bahkan keluarganya. Jadi pura-pura dibaik-baikin gitu. Makanya kan tidak ada dalam tanda petik kekerasan itu bukan berarti dipaksa, tapi mereka melakukan pendekatan dengan baik. Mungkin tidak sekaligus mereka melewati di sekolahnya dulu atau di depan rumahnya, sudah kenal baik-baik, diajak ngobrol, baru mungkin hari ketiga, keempat, atau mungkin seminggu barulah terjadi hal seperti itu. Sehingga tidak ada kecurigaan, tidak ada paksaan, tidak ada yang menangis, karena itu orang baik kok, itu yang ngasih, atau itu tetangga sebelah kok, itu tetangga sebelah sana kok. Ini yang terjadi ya. Diawali dengan membangun hubungan positif dan menjalin ikatan emosional untuk menumbuhkan rasa percaya dan mengatasi hambatan untuk tujuan seksualitas. Mereka memberikan kepuasan pada si pelaku itu melakukan upaya, mungkin memberi apa, membacakan cerita, memberikan apapun, bukan sekali terus kena, enggak, lama. Dan kadang-kadang itu juga orang yang terdekat, anggota keluarga, anak kos dengan putra-putrinya ibu yang punya rumah, tetangga, atau mungkin famili yang ada di situ.
Makanya kita orang tua, kita sekitar harus mencoba berhati-hati. Berhati-hati bukan kita harus menjadi mengekang anak-anak kita, enggak, tapi bagaimana kita mempersenjatai anak kita supaya anak kita kukuh. Ya. Lanjut, isu yang berkaitan dengan hukum pada kasus kekerasan seksual pada anak. Yang pertama, berjuang yang sebelumnya membuka maju mundur. Jadi, aduh, mau dilaporkan ke polisi, sidorak yo, maju mundur, ada ragu-ragu dari sini, dari pihak keluarga mungkin. Sering menunda laporan, engko wae, wong durung, baru sekali aja kan belum apa-apa, nanti hubunganku dengan tetangga itu menjadi tidak baik. Ada juga yang melapor tuh malu, menyesal karena sudah melapor. Kok tidak dilapor ke barang, jadi semua orang menjadi tahu, apalagi kan kita sekarang ini mendampingi, digali sejelas-jelasnya supaya kita bisa melakukan tindakan. Laporan ditarik oleh anak atau keluarga. Ini bisa karena ada mediasi, atau mungkin maaf ada imbalan, ada upaya damai, ini yang bisa dilakukan. Ya. Laporan tidak naik, dalam arti ya karena belum lengkap, laporan ini ke penyidik tidak bisa dilengkapi. Kenapa tidak bisa dilengkapi? Mungkin orang tuanya tiba-tiba menghilang, tidak bisa dilengkapi dengan tidak ada. Yang pendamping ini yang bingung, tadi sudah dilaporkan bagus-bagus, sudah mau naik ke penyidikan, nah kok orangnya nggak ada, ini yang penting. Kemudian tuduhan ditarik kembali, lapor bahwa tuduhan tidak terjadi. Kemudian menolak untuk bersaksi, biasanya begitu. Mereka malu untuk bersaksi. Tapi puji Tuhan selama ini kok ya banyak yang mau dan banyak yang bekerja sama untuk melakukan hal ini. Orang tua menolak untuk lanjut karena anak stres proses hukum yang biasanya begitu. Makanya saya sering ojo ditakon-takoni terus toh, jangan ditanya-tanya terus toh. Dan suatu saat saya pernah ke pengadilan, anak ini dihadirkan, saya protes bahwa sebenarnya anak nggak usah dihadirkan di dalam ruang sidang yang jaksanya memakai baju lengkap. Saya pikir nggak seperti ini, anak menjadi takut. Jadi bagaimana anak bisa menceritakan, sudah dicatat nanti kita yang ngomong. Kalau selalu diulang-ulang, anak akan menjadi ketakutan dan dia merasa, oh kok kenapa sih aku ditakoni terus gitu. Kita akan mencoba menepis itu, anak tetap berkembang, tetapi kita berupaya untuk mencegah terjadinya hal itu kembali dan mengurangi trauma dia. Kalau bisa, memori itu pasti ada, tidak mungkin memori itu hilang, tapi bagaimana kita mengerdilkan memori itu sehingga tidak berpengaruh pada perilakunya yang akan datang. Itu tugas kita. Kalau saya ngomong lupakan saja, nggak mungkin lupa. Hanya itu terbenam di bawah sadar. Suatu saat, suatu saat dia mengalami hal di dewasa, dia ingat bahwa hal itu pernah dia dilakukan pada dia. Ada kasus yang tidak jadi pernikahan karena pernah mengalami hal seperti itu. Ini yang kita cegah sampai sekarang. Oke, lanjut Mas Irfan. Motif pelaku apa sih sebenarnya? Motif pelaku itu, motif ini berkaitan dengan apa yang mendorong perbuatan kekerasan seksual itu. Apakah karena dorongannya? Apakah dorongan seksual? Apakah ada penyakit yang over, libidonya tinggi? Pada pelaku kekerasan seksual ada beberapa faktor yang melatar belakangi, antara lain berkaitan dengan kondisi kesehatan mental seperti saya katakan tadi. Ada orang yang agak kurang sehingga dia melakukan hal itu, kemudian menjadi pelaku karena pernah menjadi korban. Ini yang kita cegah karena di memorinya ada sehingga dia melakukan hal itu. Dan proses pembelajaran dan pembiasaan. Ini yang harus kita cegah, ini motif dari pelaku itu. Ini yang kita harus siap semua. Jadi kalau kita misalnya ada sesuatu yang aneh di lingkungan kita, itu anak kita semua. Jadi tidak tuduh anakku kok enggak, kita anak semua. Ayo kita jaga semua anak-anak kita di lingkungan kita. Karena ini melibatkan semua kalangan masyarakat, lingkungan sekitar, harus bergerak bersama. Lanjut Mas Irfan.
Memahami kekerasan seksual secara psikologis, suatu peristiwa yang menimbulkan pengalaman dan ingatan yang tidak menyenangkan yang berkaitan dengan hal seksual dalam dirinya. Ini ya, bagaimana cara mereka. Implikasi peristiwa kekerasan seksual akan bertalian dengan perkembangan identitas dan konsep diri. Konsep dirinya bagaimana? Kalau semisal ini anak laki-laki, bukan tidak mungkin dia akan menjadi seorang homoseksual atau perempuan, dan karena banyak terjadi seperti itu. Dan konsep diri menjadi tidak jelas. Kehadiran atau gangguan psikologis tertentu. Mimpi buruk, anak itu nangis, nggak mau sekolah. Saya punya klien barusan ini, anak kelas 1 SD, laki-laki. Terjadi dengan teman laki-lakinya. Terjadi pelecehan dengan sama kecil, dengan alasan bahwa supaya pinter harus disodomi. Orang tuanya tahu, dipukuli sampai berdarah, diikat, dimasukkan ke kamar, karena nggak mau ngomong. Dan dibawa ke rumah sakit, ngobrol. Anak mau ngomong, kamu diapain? Eyang, katanya badanku ada setannya, jadi harus dikeluarkan. Anak kan nggak ngerti, tapi orang tua sudah panik, orang tuanya panik kan. Tolong kalau terjadi sesuatu, Bapak Ibu jangan panik, cepat cari orang yang bisa diajak bicara, cari ahlinya, sehingga kita bisa membantu dia. Karena kalau dia sebenarnya nggak mudeng, tapi dengan melihat orang tuanya panik, dia malah ketakutan, sudah dipukuli macam-macam. Ini yang malah menjadi traumanya berlebihan. Tolong cari ahlinya, cari pertolongan segera untuk mengurangi hal tersebut. Kemudian ada perkembangan keterampilan sosial tertentu, dia menjadi gagap karena kan nggak boleh keluar sama orang tua, nggak boleh ketemu sama siapa-siapa. Ini yang membuat dia jadi terisolir nanti. Oke, lanjut Mas Iwan. Dampak dari kekerasan seksual pada anak, pola pikir dan akademis sulit untuk fokus, sehingga dia akan mengembangkan pikiran yang negatif. Ya, pikirannya. Kemudian secara fisik kenapa? Luka, rusaknya selaput darah. PMS, kehamilan, kecacatan, hingga kematian. Karena kan kita pasti bekerja sama dengan dokter forensik. Sobeknya di angka berapa, bagaimana, ataukah kena benda tumpul aja. Ini yang harus kita lakukan. Kita ada kerjasama, jadi kita tidak bisa bekerja sendiri. Kemudian perilaku seksual yang melebihi usianya, agresif, terlalu bebas, terlalu membatasi perilaku seksualnya. Bisa juga over, bisa juga jadi ketakutan. Ya. Dan spiritual menghapuskan nilai tentang benar salah, praktek agama dan moralitas. Kadang-kadang karena ini sudah, kalau ada teorinya siapa, teori dolar milik, kumpulan kebiasaan akan menjadi perilaku. Karena dia sudah biasa melakukan hal seperti itu dulunya kena awal, sehingga ini akan terus dilakukan. Dan dia merasa sudah menjadi bagian dari hidupnya, ini yang bahaya. Kemudian perasaannya yang menjadi sedih, menjadi tertekan, sama orang lain ketemu nggak mau, bisa juga seperti itu. Secara sosial, relasi dengan keluarga dan teman memburuk, terlalu sulit dan mudah menjalin relasi. Dia menjadi ragu-ragu, ketemu orang menjadi ketakutan, makanya ini yang harus dijaga supaya dia tetap bisa bergaul dengan baik, dengan ada orang tua yang mendampingi. Orang tua yang kita kuatkan. Lanjut Mas Irfan. Faktor perkembangan yang terbatas membuat anak kurang dapat mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Kena ngopo kok tadi seperti makanya kita harus memancing dengan pelan-pelan, mungkin dengan gambar, dengan apa. Minimal dia bisa menceritakan sehingga kita bisa melakukan tindakan yang tepat. Kemudian faktor psikis, shock, trauma, malu, bingung, merasa bersalah, meragukan diri, merasa tidak aman, ini yang terjadi. Itu juga peran orang tua, peran orang dewasa diharapkan di sini. Bahwa ini loh ada mama, ini ada bapak, ini ada eyang yang membantu kamu. Tolong dong cerita ada apa. Yuk, kamu jangan takut, ayo kita ngomong. Jadi tumbuhkan rasa percaya diri pada anak-anak itu. Sulit lepas dari pelaku. Pelaku adalah orang yang terdekat. Ini yang penuh mungkin dengan kaitan dengan ancaman. Awas ya kalau kamu bilang nanti
Kamu bilang nanti tidak tak kasih, kamu bilang nanti saya akan mungkin akan menceraikan ibumu, saya akan membunuh kakakmu atau akan itu. Kemudian stigma, kekhawatiran akan penilaian negatif dari masyarakat yang disalahkan. Ini kita coba lakukan itu. Minimnya dukungan, keluarga dalam kondisi juga tidak berdaya dan tidak ada dukungan. Tolong, kondisi yang paling bagus adalah dukungan dari keluarga. Ada kerjasama yang baik antara keluarga, kemudian melaporkan, kita dampingi pelan-pelan. Insya Allah lah, puji Tuhan. Kalau pelan-pelan anak-anak itu akan mencoba bangkit kembali. Asal tidak ditanyai berkali-kali sampai bosan. Aku sudah ditanya itu kemarin kok sudah mau tanya yang itu aja, aku tidak mau ditanya-tanya, biasanya seperti itu. Sekarang upaya pencegahannya kekerasan itu kayak apa sih? Caranya apa sih pencegahan itu? Lanjut Mas Irwan. Pemahaman akan kekerasan. Pahami mengenai apa itu kekerasan dan bekali anak-anak dengan pengetahuan kekerasan. Diceritani. Mungkin bukan kamu duduk di sini ya tak ceritani ya, bukan begitu. Tapi kita ngobrol mungkin dengan media dongeng. Mumpung masa pandemi ini hubungan antara bonding antara ibu dan orang tua bisa lebih dekat, bisa tidak. Karena tiap hari berantem masalah pelajaran, tapi bisa saat itu kita ngobrol, kita bekali anak-anak. Kemudian terlibat, melakukan pengawasan dan bersama-sama dengan anak mengeksplorasi berbagai aktivitas yang positif, diajak kegiatan yang positif. Sehingga anak-anak punya kegiatan. Kita lihat dan kita mengawasi dengan siapa dia dekat. Harus waspada. Penciuman ibu itu biasanya tajam. Hanya kadang-kadang, apa iya toh gitu kadang-kadang ya. Mengajarkan batasan, mengajarkan anak mengenai batas-batasan dalam berinteraksi dengan orang lain. Bukan berarti kamu nggak boleh ketemu ini, enggak. Kalau kamu ketemu orang yang tidak kamu kenal, kamu harus bla 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 bla. Itu ada edukasi seperti itu. Bangun kedekatan emosi, membantu anak merasa dicintai, menciptakan batasan, membuat anak nyaman berjaya pada orang tua. Jadi saat terjadi syok pasti, orang tua pasti syok. Saya kemarin punya pasien, ibunya maaf mau bunuh diri karena merasa gagal. Ternyata anaknya yang masih kecil terjadi kekerasan seksual. Orang tua harus kuat dulu, kokoh dulu, kemudian kita peluk dia bahwa ini ada mama, ini ada ayah, ini ada eyang, ada om apa siapa yang membantu kamu. Yuk kita sama-sama, ayo kita. Apa yang terjadi diceritakan, anak-anak mau, tapi kalau tidak dengan ketakutan. Biasanya dia nggak mau cerita karena takut. Tapi kalau dia ngomong bahwa ini ada yang siap membantu kamu, apapun terjadi kamu tetap anak mama. Karena anak-anak itu kalau merasa ditinggal, mama nggak sayang, itu rasanya sudah kiamat itu, nggak disayang kok. Tapi kalau apapun terjadi, kamu tetap anak mama, kamu tetap sayangnya mama, apapun itu, bentuknya seperti apapun. Itu membuat anak-anak menjadi lebih tough, lebih bisa bisa mengatasi masalahnya. Mengajarkan komunikasi yang asertif, mengajarkan anak untuk menemukan pola komunikasi yang asertif. Melibatkan berbagai pihak, libatkan keluarga dan masyarakat untuk berdiskusi mengenai perilaku kekerasan dan dalam melakukan pengawasan. Ayo, ada ibu PKK, mungkin sekarang kita Zoom antar ibu-ibu meskipun tidak bisa. Kita ngobrol tentang hal itu, saling mengedukasi, saling memberi pengetahuan. Mungkin ada yang satu lebih paham tentang yang lain. Ayo kita share semua. Ini demi anak-anak kita dan itu penerus bangsa kita. Ya. Dan apa yang dapat dilakukan jika anak diduga mengalami KSA? Apa nih? Yang pertama pasti kita akan memahami bahwa kekerasan disebabkan karena pelaku, ada orangnya. Kemudian keamanan, pastikan keamanan dan kesehatan anak setelah peristiwa. Dokter, pergilah ke dokter, periksakan. Dan dokter sekarang sudah paham tentang hal ini. Hindari pertanyaan subjektif yang mempengaruhi informasi anak. Biarkan anak bercerita. Kalau saat sekali gak gelem cerita ya, kok nanti lagi yuk, ya udah yuk kita makan dulu yuk nanti ya. Nanti diceritani lagi loh mama biar tahu ada apa sih itu. Mama pernah? Ya nggak pernah sih, tapi kamu cerita mama pengen cerita apa? Bagaimana kita bisa merayu anak-anak untuk dia mau cerita dengan rela hati, dengan tanpa tekanan. Kemudian dokumentasikan, simpan bukti dan cari bantuan dengan cara yang tepat. Sudah banyak.
banyak ibu-ibu, salah satunya dari Seruni yang sering mengirim ke saya, yang ada komunikasi yang baik, yang hebat sekali, yang bagaimana mereka mengedukasi supaya orang tua tidak tidak terlena bahwa damai-damai, nggak ada damai-damaian kalau seperti ini. Untuk anak-anak tidak damai, tapi harus kita atasi, harus kita lawan ini. Kemudian cari informasi lembaga yang dapat memberikan bantuan. Cari kita ini. Kemudian melaporkan kepada lembaga yang menangani kekerasan. Tolong, ini banyak sekali yang membantu. Jangan takut dengan Pak Polisi. Pak Polisi baik-baik semua. Pak Polisi masih muda-muda, Bu Polisinya juga masih muda, tidak ada yang menakutkan di sana. Dan pakainya juga tidak pakaian polisi. Dan mereka ngobrol baik-baik kok. Ayo, jangan takut, itu diedukasikan kepada masyarakat bahwa banyak yang akan menolong, banyak yang akan mendampingi. Sesudah terjadi apa yang harus dilakukan. Sebagaimana kita mencegah, jangan terjadi ya wis. Tapi bagaimana ada prepare-prepare yang harus kita lakukan itu. Lanjut Mas Irfan. Ini seperti yang saya katakan tadi, yang perlu dihindari. Kita memahami sudah ya. Karena yang perlu dihindari, pertanyaan tertutup dan mengarahkan. Kamu tadi pasti gitu ya, terus kamu digituin tuh pasti gitu. Jadi tolong tangan kita jangan memakai seperti itu ya. Tidak empatik. Ya memang kalau itu yang ketemu orang tuanya pasti akan marah, kecewa, menyalahkan diri sendiri, macam-macam. Kemudian memberikan iming-iming. Kemudian bertanya dengan nada interogasi. Coba ceritakan kenapa kok bisa? Kan nama sudah bilang kamu udah beli sana. Jadi anak mau cerita piye, wong mamanya sudah nerocos wae kaya ngono kan jadi takut, nangis dia. Paling anak-anak nangis anak di bawah umur itu. Karena nggak ngerti hari harus apa. Ya, jadi memang menurut saya kita yang tua-tua ini yang kokoh dulu, siap dulu. Kalau kita kokoh, kita tenang, kita menangani anak-anak juga dengan baik. Lanjut. Perspektif fisiologi makro penanganan kekerasan seksual ini menyasar komunitas lintas profesi dan kebijakan. Kalau komunitasnya ada edukasi, kemudian ada support group, kemudian ada layanan yang jemput bola. Kita cari, ada kabar apa, kita cari ke sana. Peer, body agent, PFA untuk kekerasan seksual, ini sudah ada. Dan ini kayak kalau saya lihat di Semarang, sudah jalan kok. Sudah jalan, sudah amat sangat membantu. Sistemnya modifikasi lingkungan dengan meminimalkan potensi kemunculan perilaku. Bagaimana dengan pendampingan? Kemudian ada krisis center, lintas profesi di sana yang akan menangani. Tetapkan prosedur jelas sesuai dengan kondisi dan kewenangan. Berdialog dengan pihak yang berkompeten dan bangun sistem referral, rujukan. Kita tidak bisa nangani sendiri. Psikolog tidak bisa sendiri, dinas tidak bisa menarik, Pak Polisi tidak bisa menarik, semua kerjasama sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tujuannya adalah melindungi anak, mencegah hal itu terjadi lagi. Kebijakannya, sekolah, kampus cermat dan penuh kesadaran tentang kerentanan kekerasan anak dan seksualitas. Tata aturan yang jelas dan terpublikasi pada setiap tingkat komunitas lembaga ada jelas. Ini sudah kita lakukan. Alur bila ada korban, penanganan dan tindakan serta keterkaitan dengan stakeholder. Ini yang harus kita. Karena memang banyak yang belum paham, tapi tidak jera-jera yang para relawan itu untuk mengedukasi, untuk menguatkan korban, keluarga korban untuk berani membuka, untuk sehingga menimbulkan efek jera. Mungkin saat ini pertama dibiarkan muncul karena tidak paling ora dilaporke. Kayak duit paling damai. Itu yang harus kita cegah. Oke. Itu tentang kekerasan seksual pada anak yang sedikit. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin monggo moderator, waktu saya kembalikan. Semoga yang sedikit ini ada artinya, berguna. Monggo Bu Riris, waktu saya kembalikan.
Terima kasih Bu Probo. Ini ada pertanyaan yang sudah raise hand Ibu Siti Umi Adilah. Monggo Bu, bisa open mic untuk bertanya langsung. Bu Siti Umu Adilah, raise hand. Monggo Ibu. Ya, terima kasih. Kedengaran nggak ya suara Kedengaran, saya? kedengaran Ibu. Ibu, ini materinya sangat bagus ya, Bu. Di masyarakat banyak yang awam untuk membentengi anak-anak sejak dini tentang pengetahuan seksual ya. Kadang-kadang memang tidak bisa membedakan, misalnya ada orang-orang terdekat dengan anak-anak, membedakan mana ini antara itu kasih sayang dengan yang tanda petik mengandung nafsu. Nah ini mungkin sosialisasi ini kalau menurut saya lebih bagus lagi untuk disampaikan di tingkat misalnya di PKK, di tingkat RT, RW itu akan sangat memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu. Jadi pada prinsipnya mungkin ibu lebih bisa perbedaannya gitu antara itu sudah merupakan dalam ranah masuk kepada tindakan yang tidak baik dengan yang itu adalah kasih sayang yang murni, itu sangat tipis Ibu bedanya. Monggo saya minta pendapat Ibu kira-kira bagaimana untuk lebih memperjelas tentang hal tersebut. Terima kasih. Oke, matur nuwun Bu. Begini, ini kan memang berkaitan dengan banyak dinas yang terkait. Di PKK misalnya, ini sudah sering dilakukan misalnya. Bagaimana kasih sayang murni dengan kasih sayang yang pura-pura tadi. Ini ada penjelasan. Mungkin kita sebelum itu ke sana, mungkin bagi ibu-ibu juga mencoba lebih teliti melihat perubahan pada anak. Anaknya biasanya seneng kok tadi susah ada apa gitu. Dan untuk itu yang perlu kita gali, yang pertama dari dalam, yang keluar mungkin kalau dari PKK itu memberi surat kepada siapa, mengundang pada siapa untuk ceramah itu mau kok Bu. Kami psikolog itu mau dengan senang hati untuk jalan ke PKK. Saya juga sering jalan ke PKK kemana-mana ngobrol tentang ini. Karena ini tentang di sekolah itu TK, SD kelas 1 sudah mulai itu diajarkan seperti itu. Bagaimana kita waspada. Bagaimana kalau ada orang yang tidak dikenal, kamu harus teriak sekeras-kerasnya. Kemarin ada anak yang seperti itu, ternyata tangannya yang mau gandeng itu digigit. Jadi nggak kejadian. Itu begitu ya Ibu. Jadi monggo Ibu dari kelompok mana, nanti mungkin ke HIMSI boleh, kemana atau ke Bu Dewi ya, ke Bu Dewi buka balik. Minta edukasi tentang ini, nanti siapa yang dikirim monggo. Kita akan berbagi ilmu, berbagi supaya itu upaya pencegahan yang bisa kita lakukan. Ngaten ya Ibu? Nggih, terima kasih. Ya. Sami-sami, nggih. Lanjut Bu Riris. Ini ada pertanyaan Bu dari Pak Tasiwan, PATBM Cipari. Izin bertanya, cara yang paling efektif untuk mengenali atau mendeteksi secara dini terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual dan kebetulan berkarakter pendiam itu bagaimana? Oke, pasti yang hafal adalah keluarganya. Mungkin ada perilaku yang berubah, kita harus waspada. Perilaku yang kok tambah meneng, mungkin dia duduk pojok, pasti ada yang berubah. Tapi bukan terus kenapa kok meneng wae kandhani wong tua itu, jangan kadang-kadang ngerocos kayak gitu. Coba didiami, yuk kita pergi kemana gitu. Pergi keluar, cerita apa? Yuk cerita. Bapak, kalau kamu nggak cerita, Bapak Ibu tidak bisa membantu. Yuk kamu cerita, nanti kan Bapak Ibu sudah bisa membantu. Bilang dong ada apa yang mesti kamu. Jadi ada pendekatan dulu di rumah, ada bonding antara orang tua dan anak, sehingga anak itu percaya kalau aku matur mesti ora didukani gitu. Kadang-kadang anak itu mau matur sama orang tua kan takut nanti soneni aku gitu. Jadi ayo hubungan, kalau hubungan baik, perubahan perilaku pasti tampak. Yang biasanya makannya banyak kok enggak. Mungkin yang biasanya prestasi sekolahnya bagus kok jadi turun. Ada apa? Tapi bukan kita terus kamu prestasinya turun, mesti jangan. Tolong
kata pokoknya awas itu tolong dibuang ya Bapak. Katenipun ngaten ya Pak ya. Awasi perubahan. Ada pasti. Tipis tapi ada. Anak-anak itu tidak bisa menyembunyikan hanya kita waspada apa enggak. Jangan remehkan perkembangan perubahan sekecil pun apa pada anak-anak. Oke? Nggih. Pak Tasiwan. Terima kasih. Ya. Oke. Matur nuwun, Pak. Ya. Ini ada yang raise hand lagi nih, Bu Probo. Mbak Oke. Novik, silakan Mbak Novik. Bisa open mic-nya. Oke, terima kasih. Kedengeran Bu suaranya? Dengar. Oke. Oke, Bu, ini sebenarnya kasus sudah agak lama. Jadi saya guru BK nih, Bu. Nggih. Oke. Ada orang tua yang menyampaikan bahwa anaknya pernah mengalami kekerasan seksual oleh kakeknya. Nah, kebetulan kakeknya itu sudah meninggal sekitar 5 tahun yang lalu. Oke. Tetapi menurut keluarga besarnya itu dari kejadian berarti sekitar 7 tahun yang lalu kemungkinan itu yang karena itu ini agak lama, agak panjang ya Bu ceritanya. Jadi anak itu masih bareng dengan kakek neneknya karena belum punya rumah sendiri dari 9 bersaudara itu. Kemudian dia cerita baru beberapa bulan yang lalu katanya pernah dinodai oleh kakeknya yang sudah meninggal itu. Nah, dari beberapa keluarga yang dikasih tahu tentang cerita itu, mereka ada beberapa yang percaya, ada yang bukan percaya. Jadi kayak ada keraguan, rasa sedih, kecewa dan lain sebagainya. Tetapi ada yang sama sekali tidak percaya, bahkan malah merasa bahwa itu bukan imajinasinya dia, apakah itu bukan halusinasinya si anak itu, karena berdasarkan dari perkembangan anak tersebut, Bu. Jadi beberapa keluarga itu sudah memahami karakter anak itu, sedikit memahami. Tetapi kalau dilihat dari latar belakang keluarga dari anak tersebut, karena broken juga, ayahnya terlalu keras, ibunya kurang peduli, dan nun sewu, ibunya juga pernah menjadi pasien di psikolog dan dokter jiwa seperti itu, Bu. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah ciri-ciri yang disebutkan misalkan anak itu di usia kira-kira 4-5 tahun ketika keluarga itu bercerita bahwa terjadi sekitar 7 tahun yang lalu itu, apakah bisa tidak muncul ciri-ciri tersebut, Bu? Misalkan anak itu menurut logika dari keluarga itu kan anak itu akan mengeluh, entah itu nun sewu pipisnya sakit karena katanya sampai mengeluarkan darah seperti itu, Bu. Tetapi yang pahami keluarga itu dari 7 tahun yang lalu itu tidak melihat perubahan itu. Anak itu seperti biasa saja, seperti itu, Bu. Yang disebutkan sini kan ada perubahan misalkan sakit ketika pipis pun menurut keluarga itu usia-usia itu ya sudah bisa bercerita ke orang tuanya, ibu, saya pipisnya kok sakit, kok keluar darah seperti itu. Tetapi yang menceritakan sampai keluar darah itu baru beberapa bulan ini, ketika anak ini sekarang SMP sekitar usia 12 tahun, Bu. Kemudian pada saat itu juga ketika ibunya bercerita kepada keluarga besar, saat itu pula anak itu chatting dengan laki-laki seusianya seperti itu. Apakah ini bisa menjadi disimpulkan bahwa ini hanya imajinasinya dengan beberapa peristiwa yang menimpanya, dilihat dari karakternya juga, dia suka caper ke laki-laki yang menurut saya belum seusianya dia sudah seperti itu gitu loh, Bu. Dan sudah di keluarga itu sudah dibawa ke psikolog, cuma baru 1 kali karena anaknya untuk kedua 3 kalinya tidak mau lagi, Bu. Mohon maaf terlalu panjang. Terima kasih. Oke, Ibu. Ini memang kasusnya panjang dan ketahuannya kan sudah lama. Mengingat pergaulan anak itu menjadi seperti itu, apakah karena ada yang lalu ataukah
karena pergaulannya sekarang dia mencari alibi, bisa juga. Tetapi memang yang lebih oke adalah kita bawa ke ahlinya supaya melihat niat tipe kepribadian apa, kita korek. Adalah kita mencoba mengorek apakah ini ada kebenaran cerita ataukah hanya imajinasi ngarang aja, ataukah mungkin kita bisa visum ke dokter, benar nggak sih perlakuan seperti itu. Itu yang harus kita. Jadi kita tidak bisa, mungkin ke psikolog juga tidak bisa sekali, Bu. Bisa berkali-kali kita edukasi sampai dia cerita benar apa enggak. Ada kerjasama dengan bagaimana? Apakah visum sudah bertahun-tahun masih bisa, Bu? Mungkin kelihatan ada robekan toh. Luka robekan berapa tahun yang kelihatan ada luka robekan jam berapa. Walaupun itu sudah bertahun-tahun. Iya, iya, tapi kalau itu sudah robek lama kan ketahuan luka lama atau luka baru. Semisal itu luka baru, maaf mungkin dilakukan dengan temannya kencana, ini kan berarti lukanya masih agak baru. Tapi kalau itu 7 tahun yang lalu mungkin sudah ada sudah apa, saya kurang paham. Tetapi dokter pasti tahu, Ibu. Bisa deteksi ceritanya bener tak enggak gitu. Nah, itu untuk menyampaikan ke anak seperti apa ya, Bu? Karena ke psikolog untuk kedua kalinya saja anak tidak mau seperti itu. Mungkin rayuannya ya harus ayo kita supaya tidak membebani kamu di kemudian hari. Kamu perlu cerita bahwa kamu ini perlu bantuan. Jadi bukan kamu tuh sakit, enggak perlu bantuan. Yuk kamu cerita dulu sehingga kamu bisa besok bisa dewasa, kamu bisa. Jadi dibombong ya, Bu. Tapi jangan ditakut-takuti. Gitu. Ngaten Ibu. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Terima kasih. Nggih. Matur nuwun Bu Novi. Ini ada Bukom Satun ini. Mungkin himbauan ya, Bu. Mohon bagi kader PKK ada pelatihan paralegal untuk penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Nah, ini bisa disampaikan ke Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Dan kami, saya kira siap untuk bekerja sama juga. Apsifor, Pak Ki, siap kerjasama Pak Ki? Siap. Ya, Pak Yoyo IMSI Jateng juga siap membantu bekerja sama dengan dinas. Matur nuwun Bukom Satun. Kemudian ada dari Bu Lita. Kalau yang melakukan ternyata keluarga sendiri bagaimana? Kadang anak dibuat bingung, jadi bingung dengan bujukan atau kata tidak apa-apa, tapi sebenarnya dia insecure. Bagaimana cara mendeteksinya? Ini pelakunya dari kalangan keluarga sendiri atau orang dekat, Bu? Biasanya memang begitu ya, yang melakukan itu pasti orang-orang yang terdekat. Orang dekat, berarti disertai dengan ancaman. Coba kalau dalam lingkungan dekat, kira-kira dilihat anak ini yang biasanya bersikap baik dengan ini kok sekarang jadi begini. Ya emang ini asah peka sih. Pertama kali pasti asah peka dalam keluarga itu. Ada perubahan apa? Kemudian kita deketi, kita tanya, ono apa to sakjane? Pelan-pelan pasti ini. Karena bukan tidak mungkin itu terjadi di dalam rumah. Awas ya kalau kamu ngomong nanti ada, kalau misalnya itu dari ayah tiri ada yang ibumu tak cerai, ibumu tak apa. Tapi kita harus melihat harus waspada. Perubahan pasti ada. Saya kok pegangannya begitu karena bonding dalam keluarga itu amat sangat perlu. Kalau di rumah tidak ada bonding ya tidak akan kelihatan, dan itu anak akan menjadi terjerumus dan nariknya juga akan kesulitan karena akan menjadi kebudayaan dia nantinya. Kayak begitu ya. Kira-kira bagaimana Ibu? Kalau menurut saya ya tetap ada deteksi awal, perubahan, dan dia kok biasa dekat dengan si Om ini, kok ini kok tiba-tiba atau kok tambah sama itu kok tambah ketok rodok mesra saja apa toh gitu. Jadi harus waspada sehingga kita pelan-pelan, bukan menuduh, tetapi kita tanya pelan-pelan, kita selidiki dulu. Tidak seperti membalikkan tangan, pasti ada proses yang harus dilewati. Gitu ya. Begitu Mbak Lita. Kemudian ini dari Kabupaten Batang, Bu, izin bertanya, apa yang harus dilakukan orang tua untuk mencegah anak yang jadi korban kekerasan seksual agar tidak jadi pelaku?
Oh, mesti ya pengawasan yang lebih ketat ya. Kita biasanya mungkin ada jam berapa harus pulang, jam berapa harus, atau kita kamu mau pulang jam berapa. Tapi kalau anak-anak kamu harus pulang jam 10, enggak. Kamu mau pulang jam berapa? Pulangnya jam 10, Pak. Kok aja jam 10, setengah 10 piye. Jadi minimal kalau memang iya dia melanggar ya punishment, kan dia yang ngomong mau pulangnya. Bisa nyang-nyangan di sana. Harus lebih ketat karena dia sudah pernah dilecehkan, jangan sampai hal itu terulang. Tapi yang pasti jangan dibedeni-bedeni, itu aja. Kita dampingi mereka. Ayo, orang tua, peran orang tua amat penting di sini. Ada bonding yang harus dilakukan. Oke, ngaten Batak. Ya, jadi intinya pada pendampingan baik yang dilakukan orang tua atau lingkungan sekitar, sehingga kalau orang tua merasakan perlu juga bisa melibatkan profesional ya Bu Probo ya. Oke, iya. Jangan ragu, melibatkan kami semua. Kemudian ini Ibu Janisah dari Purbalingga. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Janisah dari Forum Lintas Perempuan Kabupaten Purbalingga. Paparannya bagus dan memberikan manfaat. Ibu yang energik, izin bertanya. Mohon maaf. Waduh, saya lompat Ibu. Tips membangkitkan kepercayaan diri anak, efek kekerasan sampai trauma. Pandangan kosong, malu ketemu orang, terlihat kebingungan, bagaimana ilmunya terapi ke keluarga dilakukan kepada anak, serta keluarga dan lingkungannya. Ini tips untuk anak-anak korban, Bu. Tips untuk anak-anak korban apa yang bisa dilakukan oleh lingkungannya. Oke, anak jangan diseneni. Kok maaf ya, saya kok bahasa Jawanya meledos kayak ini. Anak jangan sering dimarahi, jangan pokoknya awas kamu enggak boleh keluar, nanti wis tahu ngerti. Coba anak diedukasi, dilangkul, dipeluk sehingga ada trust, ada bonding antara keluarga, orang tua dan anak korban. Dan kemudian juga kalau kita lihat sesuatu yang aneh tapi kemarin ada kasus ya Bu Riris, ada kasus yang ada anak begitu tapi tetangganya kompak bisa kepegang pelakunya itu. Jadi ayo kita ada rasa orang mau anakku tok anak tangga itu ya mergo arep anak wong ya aku tak kalau tahu anak tetangga mau dibawa orang ya kita yang ikut membantu seperti itu. Pertama adalah bonding dari keluarga, terutama ibu. Peran ibu adalah sangat penting karena mungkin kesempatannya. Jadi kita tidak bisa ngomong bukan kuantitatif tapi kualitatif. Mungkin anak dipeluk diusek-usek, hari ini kamu ngapain? Bentar enggak anak mama yang. Tapi kamu hari ini rewel apa enggak ya? Udah turun takoni rewel ya rewel tenan nanti. Datang dipeluk, dia mama pulang dari kantor. Anak-anak ada trust. Mah tadi tuh aku dia akan dengan sendiri akan cerita. Mungkin ibu juga akan baca. Tadi mama di kantor, mama di ketemu orang itu. Kamu ngapain hari ini? Sehingga tidak ada masalah yang tercecer. Coba itu dari awal. Kita coba pencegahan. Kalau itu yang sudah terjadi ya tadi burung dijak ngobrol, ada apa? Pelan-pelan, jangan dipaksa. Karena anak-anak korban itu juga dia sudah merasa gak enak dengan dirinya sendiri. Tapi kalau ada uluran tangan dari orang tua, ada yang meluk, senang banget dia. Kalau dia nyaman, dia juga akan menatap dunianya dengan bagus. Memori tidak bisa hilang, tetapi bagaimana kita mengerdilkan masalah itu supaya tidak berpengaruh pada perilaku yang akan datang. Oke, begitu. Ngaten ya, Ibu. Itu Bu Riris. Ini tadi Mbak Novi. Ada yang belum terjawab, apakah bisa korban kekerasan seksual tidak menunjukkan gejala seperti pada umumnya? Kayaknya kok yang selama ini kan ya ada nih tipis sekali. Kita pasti waspada. Saya kok selalu percaya ada bonding, waspada di sana. Perubahan pasti ada. Mungkin secara fisik enggak ya, karena enggak ngeluh apa-apa, fisik enggak. Tetapi perilaku pasti ada. Tidurnya kok jadi larut malam, kok jadi ngunci di kamar, kok jadi nggak mau dolanan mbek kancane. Itu juga kenapa perubahan itu. Memang tidak kasat mata sak dek sak nyet, tapi kok aneh ya bocah iki saiki. Itu juga.
Dan kalau itu pelan-pelan kembali lagi, pelan-pelan ditanya, bukan dihakimi, bukan diinterogasi, tapi ditanya. Mama lihat kok kamu sekarang anteng ya nak, mah biasanya serius ke anteng, ada apa? Cerita yuk, ayo cerita yuk. Udah kalau nggak mau ya udah tinggal lagi nanti. Tidak seperti tidak sak-deksaknya seperti tadi. Gitu ya Bu Mbak Novi ya. Muncul gejala setelah bercerita 2 bulan yang lalu. Halo, interupsi. Nggih, Nun nggih. sewu, suaranya tidak terdengar sama sekali. Nun sewu. Suara saya. Nggih, suaranya tidak terdengar sama sekali. Oke, sekarang dengar. Matur nuwun, nggih, matur nuwun. Ampun, nggih. Sampun. Sudah terdengar, Ibu? Halo, suara saya sudah bisa didengar? Saya mendengar, mungkin masalah internal di mikrofonnya. Oh iya, oke. Ini muncul gejala setelah bercerita 2 bulan yang lalu, sekarang sudah tidak muncul lagi. Jadi mungkin ini perlu pemeriksaan juga ya Bu Probo. Diperiksakan juga, kan ada sudah cerita. Tapi orang dilanjutkan terus kita tenang enggak? Kan ada masalahnya itu. Kemudian ini dari enggak bernama ini Android. Izin bertanya, apakah itu kejadian baru saja dan bukan paksaan dan ketakutan? Jadi ini masih umur 5 sampai 6 tahun, tidak terdeteksi, dan umur 7 tahun baru mengadu dan merasa trauma menurut pengakuan orang tuanya. Tapi pihak yang dikasih aduan malah menemukan chat-chat Iya, harus ada pemeriksaan dari profesional. Bicara dengan fakta, Bu. Nggak boleh pakai ilmu kira-kira ini. Apalagi kalau kejadiannya sudah beberapa waktu. Iya. Ya, saya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Nji. Masih ada yang raise hand? Tidak ada. Nah, materi sudah kami share di chat room. Kalau mungkin berkendala untuk mendownload dari chatroom bisa menghubungi saya, nomor sudah ada di chatroom tadi akan kami kirimkan. Ya, acara sudah, waktu yang membatasi kita sebenarnya masih menyenangkan, masih banyak mungkin yang ingin kita diskusikan pada siang hari ini Bu Probo, tapi karena akan ada kegiatan-kegiatan yang lain, Bapak Ibu juga mungkin ada kegiatan yang lain, kami selesaikan, kami akhiri acara edukasi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak pada siang hari ini. Terima kasih atas atensinya yang luar biasa dari Bapak Ibu peserta. Sekali lagi terima kasih juga kepada Ibu Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah yang sudah memfasilitasi kami. Bu Retno Sutewi yang sudah memberikan dukungan, juga kepada Ibu yang banyak saya repoti ini, Ibu Kepala Seksi Perlindungan Anak pada Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jateng, Ibu Isti Ilma Patriani MPC. Terima kasih Mbak Ilma. Bu Probo, terima kasih atas paparannya. Semoga bisa berlanjut kerjasama dari dinas dan unit-unit di bawahnya, bekerjasama dengan Apsifor, Pak Ki, bekerja sama dengan Uring tahun 2022. Iya, Pak, siapa. Kemudian kerjasama juga dengan HIMSI wilayah Jawa Tengah, Pak Yoyo. Semoga masih ada di sini, di ruang ini. Terima kasih sekali lagi. Materi sudah kami share. Kemudian ada yang tadi, apakah ada pelatihan untuk menjadi psikolog forensik? Itu kalau memang kalau pesertanya cukup, itu bisa dilakukan bersama LPSK. Pesertanya tentu saja latar belakang psikolog sehingga nanti bisa melakukan pelatihan-pelatihan dengan tema psikologi forensik. Juga ada ujian sertifikasi juga untuk psikolog forensik maupun asisten psikolog forensik. Demikian sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Probo, Mbak Riri. Sami-sami, sami-sami Pak. Sehat-sehat selalu, sehat Sehat selalu. selalu. Sehat selalu. Sehat. Jaga kesehatan semuanya. Saya kemarin seharian di Elizabeth kok. Aduh, bahaya itu. Matur nuwun Pak Rubino. Matur nuwun sedaya ya. Mbak Paula, Mbak Aida, ini dari DKI Bu bergabung di sini, Ya. Mbak Oke. Nur Mbak Aida. Paula suwe enggak ketemu ini Mbak Paula, halo. Mbak Paula mana Mbak Paula? Sejak dari Akpol itu loh, kegiatan Akpol itu serata petok. Nggih. Ngumpet Iya, ya, toh, Pak. dari iya. Nggih, Itu Pak. Bu siapa yang mayor itu siapa Bu siapa? Bu apa namanya? Mbak siapa Isti tuh ya? lupa. Bu Isti ya? Iya, Mbak Isti Bu nggih. Isti yang pergi ke pindah ke Kalimantan itu ya? Betul, Pak. Nggih, Ya, terus. sudah tidak di Kalimantan lagi. Oh, sekarang di mana? Tidak tahu, Pak. Di radio. Oh, di radio. Aku dengar. Bu Aryani ini Bu Aryani dari Apsifor Pusat ini tadi bergabung, Bu Ari. Siap, Matur nuwun Bu Ari. sukses, matur nuwun Ari, Mami Probo. Mbak Ari, hai Mbak Mbak Ari. Riri, sukses. Pak Ki, Hai. sukses Pak Ki. Halo, ya. Ya, mohon maaf, berbagi dua Malam sampai jam device. 11 loh. Nggih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, Pak. Salam. Semuanya. Sehat-sehat selalu. Amin. Ya, 103 ini bertahan di 137 tadi. Iya, Pak. Sempat 140. Berapa tadi? Sampai 440? 140, Pak. Oh, aku tadi bertahannya lihat 137. Di 137 bertahan agak lama gitu. Tidak berkeming. Bagus. Ya. Akan lebih tuntas kalau memang luring. Ya, luring itu ada bahasa mimik juga kelihatan. Kalau sini ya bahasanya tidak mimik, bahasa ngunjuk. Mas, aku alif dulu ya. Iya, Pak. Matur nuwun Pak Ki atas dukungannya. Iya, matur nuwun Pak Ki, matur nuwun. Oke, matur nuwun, sampai ketemu. Nggih, materi sampun saya share nggih di chat room. Monggo di-download. Oke, nggih. Mana materinya? Oh. Andri, materi ini belum bisa ngomongnya wis. Belum ada. Sudah sekali. Malah pada takon belum bisa. Sudah di-share, sudah ada. Sudah ada di jam 10.21 itu. Oh, itu masuk jam berapa? Jam 10.21 itu, di 10.21. Itu ada. Ada di situ.